Allah ya
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Kertas yang sudah dibagikan bisa ibu kertas yang tentang hadis Hasan, ibu. Hadis Hasan. Sudah dapat semua ibu kertasnya? Baik, ibu-ibu, di sini kita akan membahas tentang hadis Hasan. Bisa dibuka lembaran yang tentang hadis Hasan. Langsung kita bahas ya, ibu. Baik, ibu-ibu, kita akan lanjutkan ya materi surah ini, yaitu tentang hadis Hasan. Bisa dilihat di lembaran yang sudah diberikan tentang hadis Hasan. Pengertian hadis Hasan yaitu hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perawi yang dhabit. Nah, tingkat kedabitannya ini yaitu lebih rendah
menghormati dan memuliakan ibunya, itu salah juga. Jadi di samping kita memuliakan seorang ibu, kita juga harus memuliakan seorang ayah. Contoh hadis hasan tidak tinggi. Di sini sudah ada contohnya, yaitu al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Kematian orang mukmin ditandai dengan keringat di dahi. Jadi apabila ibu-ibu menemui hadis seperti ini, contoh hadis seperti ini adalah hadis hasan tidak tinggi, atau yaitu sama seperti hadis dhaif. Jadi jangan disebarkan terlalu luas dulu, karena belum tentu hadis tersebut menjadi hadis yang benar. Jadi karena kan asal dari hadis hasan tidak tinggi itu adalah hadis dhaif. Kemudian kita lanjut materi tentang hadis dhaif. Di lembar kedua nih Bu, bisa dilihat materi tentang hadis dhaif. Hadis dhaif di sini ada pengertiannya, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis yang diterima, atau hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih yang lima tadi. Jadi hadis dhaif ini bisa dikatakan hadis lemah. Dia itu tidak menghimpun 5 syarat yang ada tadi. Syarat yang pertama yaitu perawinya sanadnya bersambung. Syarat yang kedua perawinya adil. Syarat yang ketiga perawinya dhabit. Syarat yang keempat tidak ada syadz, dan syarat yang kelima tidak ada ilat. Nah, dalam hadis dhaif itu tidak ada 5 syarat ini. Kenapa dikatakan dhaif, lemah? Karena dia tidak menghimpun 5 syarat tersebut. Di sini sudah saya tulis ya macam-macam hadis dhaif atau macam-macam hadis lemah. Di sini banyak ya, ada yang sebab keunggulan sanad dan ada yang sebab perawinya cacat. Bisa dilihat ibu-ibu di kertas yang sudah dibagikan ya, macam-macam hadis dhaif. Selanjutnya kita beralih ke contoh. Nah, contohnya di sini ada hadis mudraj. Hadis mudraj salah satu hadis dhaif. Nah, hadis mudraj adalah hadis yang kemasukan perkataan perawi lain. Contohnya di sini asbih nurullah wa ilullah qabi minannar. Nah, di sini yang saya garis merah, yang perkataan asbih nurullah itu adalah perkataan Abu Hurairah. Sedangkan yang saya garis biru itu adalah perkataan Abu Qasim. Jadi di sini itu ada 2 perkataan dari perawi. Jadinya bingung kan mau ngambil, mau percaya sama orang yang mana dari kedua orang tersebut yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kenapa dia
hadis yang lemah. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak bisa diamalkan. Jadi misalkan kita menemui hadis dhaif. Nah, lalu kita ingin mengamalkan hadis tersebut, maka itu tidak bisa diamalkan, Bu. Kenapa? Karena hadis tersebut hadisnya dhaif atau hadisnya lemah. Kalau misalkan kita menemukan hadis sahih, itu bisa diamalkan. Tapi kalau kita menemukan hadis yang dhaif, itu tidak bisa diamalkan. Jadi hukum yang pertama itu tidak bisa diamalkan. Hukum yang kedua bisa diamalkan. Jadi pada pendapat yang kedua ini hadis dhaif itu bisa diamalkan. Mungkin hanya yang tertentu-tertentunya saja ya ibu-ibu. Yang terakhir di sini ada 4 opsi. Yang pertama, yang ketiga ini bisa diamalkan, tetapi dengan syarat ya ibu-ibu. Jadi pendapat yang ketiga ini bahwasanya hadis dhaif, hadis lemah itu bisa diamalkan, tetapi dengan 4 syarat. Yang pertama, mengambil perkara-perkara tertentu, semisal dalam hadis dhaif tersebut ada kisah-kisah atau ada pelajaran-pelajaran tertentu yang bisa diambil untuk menjadi contoh. Nah, itu tidak apa-apa. Syarat yang kedua, dhaifnya itu tidak terlalu parah. Jadi dhaifnya itu masih rendah dan sedikit, itu masih bisa diamalkan. Syarat yang ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif itu dengan Al-Quran. Jadi misalkan walaupun dia dhaif, tetapi masih ada kesesuaian dengan Al-Quran, itu dia masih bisa untuk diamalkan. Dan syarat yang keempat, tidak diyakini bahwasannya 100% ini hadis dhaif dari Nabi. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwasannya hadis dhaif ini berasal dari Nabi, karena dari syaratnya aja dia sanadnya itu tidak bersambung ke Nabi. Jadi kita tidak boleh mempercayai bahwasannya betul-betul hadis dhaif ini berasal dari Nabi. Jadi kita mempercayainya jangan benar-benar percaya gitu. Jadi hukumnya di sini ada 3. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh, dan yang ketiga boleh diamalkan tetapi dengan beberapa syarat. Baik, mungkin materi pertama cukup sekian. Dilanjut dengan materi kedua atau materi terakhir dari pertemuan kita pada sore hari ini, yang akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Hanifah dan Lutfi Bekami. Kepadanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hadis. Tadi kan sudah menjelaskan tentang hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Sekarang kita ke hadis maudhu atau bisa disebut hadis palsu. Hadis palsu secara etimologi atau hadis atau secara bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul atau bentuk objek dari kata wadha'a yang berarti diletakkan, ditinggalkan, digugurkan dan dibuat-buat. Sedangkan secara istilah ilmu hadis, hadis maudhu itu huwa mukhtalaqu al-mamsulu al-makdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis maudhu di sini adalah bukan yang berasal dari Nabi Hud, tapi melainkan yang berasal dari orang-orang yang berdusta. Maksudnya itu di sini tuh kayak ada orang-orang yang berdusta yang mengatakan bahwa itu adalah hadis dari Nabi, padahal Nabi itu tidak pernah mengatakan hal itu. Itu disebutnya hadis maudhu. Terus orang-orang berani untuk memasukkan
lagi dengan terbunuhnya Husain bin Ali sehingga munculnya kelompok-kelompok politik Islam yang mengakibatkan para sahabat ketika mendengar hadis itu selalu bertanya dari mana sumbernya, apakah dari ahli sunnah atau ahlul bidah. Ahlul bidah ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti tradisi Rasul dan para sahabat. Jadi kalau misalkan ternyata itu dari ahli sunnah, maka hadisnya itu diterima. Kalau misalkan ternyata itu berasal dari orang-orang ahlul bidah, itu maka hadisnya tidak diterima. Dan bisa adanya pemalsuan hadis ini dulunya itu ketika para umat Islam itu ternyata terpecah belah. Jadi terbagi dengan kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini untuk mencari intimidasi atau misalkan mencari pengakuan kepada masyarakat terhadap kelompoknya, yaitu dengan cara mencari dalil-dalil yang sekiranya untuk bisa menguntungkan kelompoknya. Dalilnya itu dari Al-Quran atau hadis. Kalau misalkan mereka tidak menemukan dalilnya dari Al-Quran atau hadis, mereka pun membuat hadis palsu. Contoh hadisnya itu di sini hadis yang dibuat oleh orang-orang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib, yang bunyinya itu Ali adalah manusia terbaik. Barang siapa yang melakukannya, maka ia telah keluar dari Islam atau dia telah kafir. Nah, itu merupakan contoh hadis palsu. Terus motivasi kedua yaitu orang-orang berani untuk memasukkan hadis dikarenakan ada tujuan pendekatan kepada Allah. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Tasawuf ini adalah orang yang pemikiran itu hanya kepada Allah gitu. Jadi dia tidak memikirkan dunia, hanya memikirkan akhiratnya. Seperti Rodiyatul Adawiyah. Sejarahnya itu ketika orang-orang oknum tasawuf ini melihat situasi atau kondisi yang sudah bobrok, yang tidak ada rasa ketaatan lagi gitu, Bu. Jadinya tuh orang-orang tasawuf ini bagaimana caranya untuk mengajak orang-orang seperti itu untuk kembali kepada jalan Allah, yaitu untuk mengajak orang lain agar lebih dekat dengan Allah. Namun caranya itu dengan dia membuat hadis palsu. Dan contoh orang yang membuat hadis palsu itu orang tasawuf yang bernama Aisyah bin Mas'ud. Terus motivasi yang ketiga yaitu menodai Islam atau menghancurkan Islam. Motivasi ini adalah orang-orang yang biasanya dilakukan oleh lawan-lawan Islam yang tidak bisa menyerangnya secara terang-terangan, sehingga mereka menunjuk atau menyamar menjadi orang Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Contoh hadisnya itu, aku adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah aku jika Allah menghendaki. Nah, maksud jika Allah menghendaki itu maksudnya tidak seperti nyatanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi selain nabi, tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Dan itu hadis ini adalah hadis palsu. Dan yang keempat dan kelima itu contohnya itu kayak motivasi penjelas pengusaha, terus mencari rezeki dan mencari popularitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut oleh teman saya. Baik, Ibu langsung saja kita ke lembar berikutnya. Di baliknya ada contoh hadis palsu. Di sini itu contoh hadis palsu tentang menjilat penguasa. Jadi maksudnya menjilat penguasa ini zaman dulu kan pasti ada raja ya, masih dipimpin sama pemerintahannya tuh untuk kerajaan gitu. Nah, di sini menjilat penguasa itu jadi kayak ada orang biasa yang bikin hadis palsu terus dikasih tahu ke raja biar dia tuh dikasih uang gitu, biar raja tuh senang. Saya kan kalau orang senang biasanya
kemarin itu dikasih ya dikeluarin. Akhirnya raja itu ngasih uang gitu atau suatu barang ke pembuat hadis palsu ini. Nah di sini ada contohnya yang pembuat hadis palsu itu namanya Iyas bin Ibrahim An-Nakhai. Jadi dia ini membuat hadis palsu untuk menjelat penguasa ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi. Nah di sini rajanya namanya Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati. Terus dia langsung kayak mikir, wah kayaknya bisa nih bikin hadis palsu tentang burung merpati gitu. Terus akhirnya dia bikin, di sini ada hadisnya ibu hadis palsu yang dia bikin. Harusnya itu tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Nah di sini dia masukin burung sebagai hadis palsunya. Tapi memang sebetulnya semuanya juga ini dia bikinnya asal-asalan gitu, ditambah-tambahin dari hadisnya Nabi itu ditambah-tambahin. Nah dia nambahinnya tuh burung karena dia melihat raja waktu itu lagi mainan burung merpati gitu. Terus akhirnya ketika raja mendengar, jadi Al-Mahdi ini mendengar hadis palsu tersebut, dia kira kan hadisnya betul gitu ya dari Nabi. Terus dia senang, wih berarti saya mengikuti sunnah Rasul gitu, perlombaan burung. Padahal enggak gitu, padahal itu hadisnya palsu. Akhirnya Raja Al-Mahdi ini ngasih 10.000 dirham, 10.000 emas kepada Iyas. Tapi setelah dia udah lama, terus akhirnya ada yang ngasih tahu ini tuh hadisnya palsu gitu. Terus jadinya burungnya itu disembelih karena dia tahu kalau hadisnya itu palsu. Terus selanjutnya ada cara memasukkan hadis. Yang pertama, pemalsu membuat kata-kata atau matan atau isi hadisnya itu dari diri dia sendiri. Jadi suka-suka dia mau bikin hadisnya gimana gitu. Terus dia itu membuat sanad atau jalur periwayatannya itu yang bersambung kepada Nabi. Jadi dia seolah-olah itu dengar dari orang lain lagi sampai nyambung ke Nabi, padahal itu bukan hadis dari Nabi gitu. Dia bohong-bohongan aja. Terus yang kedua ada pemalsu mengambil perkataan para ulama kemudian dibuatkan sanadnya. Jadi ada juga pemalsu hadis lain yang bikin hadis palsu ini. Jadi awalnya itu perkataan ulama, pas dia dengar kayak logis juga nih, akhirnya dia bikin pura-pura dibikin hadis gitu, padahal itu adalah perkataan ulama, bukan hadis dari Nabi. Nah di sini ada hukum menyebarkan hadis palsu. Para ulama menetapkan bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram. Jadi yang menyebarkan hadis palsu itu haram, yaitu tidak boleh kecuali menyampaikan itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Jadi kalau tujuannya mengajarkan, kalau memberitahu kalau itu hadis palsu bukan hadis dari Rasul, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menyebarkan terus kayak mengaku-ngaku ini dari Rasul padahal hadis palsu itu hukumnya haram. Tapi kalau menjelaskan saja, mengasih tahu kalau ini tuh hadisnya palsu, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah di sini ada para pemalsu hadis, ibu bisa lihat di kertasnya, dan ada kitab-kitab hadis palsu juga ya ibu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk materi pertama dan materi kedua tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu ya ibu-ibu. Jadi dari kesimpulannya bahwasannya hadis sahih itu adalah hadis yang sampai periwayatannya kepada Nabi Muhammad, hadis yang tidak ada kejanggalan, hadis yang tidak ada kecacatan, yang periwayatnya atau perawinya itu adil. Jadi hadis sahih itu benar-benar hadis yang sempurna gitu, tidak ada kejanggalan ataupun kerusakannya. Sedangkan hadis hasan dia sama seperti hadis sahih, syarat-syarat yang lainnya, cuman
perawinya. Jadi ketelitian dari perawinya pada hadis hasan itu lebih rendah dibanding dengan tingkat ketelitian dari perawi hadis sahih. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah ya Ibu. Jadi hadis dhaif yang lemah, sedangkan hadis maudhu adalah hadis palsu. Dan juga kita sudah membahas tentang hukum mengamalkan hadis dhaif, yaitu hukum mengamalkan hadis yang lemah itu ada tiga. Yang pertama tidak bisa diamalkan, yang kedua bisa diamalkan, dan yang ketiga bisa diamalkan melalui 4 syarat yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Jadi di bawah hadis dhaif, di bawah hadis lemah ada juga yang namanya hadis palsu. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai hadis maudhu tersebut, yaitu di mana orang yang mengaku meriwayatkan sebuah hadis dan dia mengakunya ini berasal dari Nabi, padahal Nabi tidak berkata demikian gitu. Jadi orang ini hanya mengaku dia meriwayatkan hadis dari Nabi, tetapi nyatanya Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Nabi tidak pernah menyuruh dia untuk berkata demikian, karena Nabi pun tidak berkata seperti itu. Jadi ini dikatakan hadis maudhu atau hadis palsu. Baik, untuk yang terakhir yaitu kami membuka sesi tanya jawab tentang 4 materi hadis pada sore hari ini. Dipersilakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya tentang materi pada sore hari ini. Jika masih ada yang belum paham, ada yang belum bisa dimengerti atau sulit dimengerti, bisa ditanyakan sekarang. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya dari ibu-ibu sekalian. Oh iya, baik Bu. Hukum mengamalkan hadis dhaif itu kan ada 3, tidak dapat diamalkan kelak. Contohnya itu masing-masing apa? Apa mungkin aku kurang jelas? Oh, Ada nggak? hukum mengamalkan hadis dhaif. Mereka tidak dapat diamalkan dengan mutlak, dapat diamalkan dengan mutlak. Masing-masing contohnya. Oh, contoh-contoh dari hukum mengamalkan hadis dhaif tersebut. Ini yang hukum mengamalkan hadis dhaif ada 3. Ya. Tidak dapat diamalkan dengan mutlak, contohnya apa? Dapat diamalkan dengan mutlak, contohnya apa? Oh, ya. Kan jelas maaf ya. Ya, tadi kita belum kasih contohnya ya. Ya, baik. Ditanggung dulu ya Ibu pertanyaannya. Barangkali dari ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya, masih ada yang keliru atau belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan saja Bu. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Nancy. Zika. Ya, silahkan Ibu. Mau nanya status dari hadis yang kebersihan sebagian dari iman itu masuknya hadis apa ya Ibu? Apakah dia termasuk hadis sahih, hasan, dhaif atau maudhu tentang an-nadhafatu minal iman? Terima kasih Bu. Baik, barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Kami masih buka sesi tanya jawab. Dari
pasangan itu siapa? Baik, dipersilakan Ibu. Ibu-ibu sudah pada menikah semua ya. Ya. Sebutkan salah satu jenis hadis pernikahan dan itu dari jenis hadis apa? Contoh salah satu tentang pernikahan dan hadis tersebut masuknya ke dalam hadis apa? Baik. Ya Ibu. Salah satu contoh dari hadis palsu. Dijawab ya Ibu. Saya mau menjawab pertanyaan Ibu Nazika ya. Tadi pertanyaannya apakah an-nazafatu minal iman itu termasuk dari hadis. Jadi ini juga sebetulnya ada sedikit pemahaman yang kurang benar dan harus diluruskan. Sebetulnya an-nazafatu minal iman itu bukan hadis Ibu, tapi perkataan ulama di sini ada kata di atasnya. Jadi itu an-nazafatu itu perkataan ulama yang orang-orang itu nilainya hadis. Ada hadis Nabi tentang kebersihan, cuma lafalnya bukan an-nazafatu, lebih panjang lagi. Oh iya, terus hadis palsu ini sebetulnya yang tadi kalau hadis ini kan ada hadis yang terbagi hadis dhaif yang yaitu terbagi dari 3 hal pengamalannya. Jadi ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak boleh, ada yang memperbolehkan. Jadi ini juga hadis maudhu ini, hadis palsu ini yang an-nazafatu itu kenapa orang-orang kayak ini hadis gitu, kayak dia orang-orang itu kayak semangat buat menjaga kebersihan. Kalau miranya itu hadis Nabi, padahal sebetulnya itu bukan hadis, itu tuh namanya mahfuzat. Ibu mahfuzat itu kayak kata-kata mutiara gitu, berbahasa gitu bahasanya. Iya, kayak wajada itu juga bukan hadis, itu cuma kayak biar kita semangat gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah ini juga an-nazafatu minal iman, supaya kita menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Cukup ya Ibu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu Evi ya. Tadi Ibu Evi menanyakan salah satu contoh hadis palsu ya Bu. Tadi kan teman saya sudah menjelaskan ya Bu. Mungkin Ibu butuh mengulangi. Itu pada tentang yang yaitu tentang perlombaan olahraga gitu ya Bu. Contohnya itu kayak sabaqul Islam fi nasrin au kufrin au kafirin au jalamin. Artinya tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Di antara perlombaan-perlombaan tersebut yang dikatakan hadis palsu itu dikarenakan ada kata au jalamin.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu LKM ya tentang contoh dari hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, di sini kan sudah diterangkan bahwasannya hukumnya itu kan ada 3 yaitu yang pertama itu bisa diamalkan, yang kedua itu tidak bisa diamalkan, dan yang ketiga itu bisa diamalkan tetapi melalui beberapa syarat. Kalau yang kedua kan bisa diamalkan tanpa ada syaratnya, tapi yang ketiga ini diamalkan tapi melalui beberapa syarat. Nah, jadi contohnya itu yang mana saja Bu? Jadi ketika Ibu menemukan hadis yang dhaif, nah dari satu hadis ini bisa diamalkan, bisa tidak diamalkan, dan bisa diamalkan tapi menggunakan 4 syarat tersebut. Jadi Ibu mau ambil yang mana nih gitu. Jadi contohnya itu di sini sudah saya berikan tentang hadis mudroj. Nah, hadis mudroj ini kan termasuk ke hadis dhaif ya. Nah, contohnya itu saya mengambil dari sini. Nah, hadis mudroj itu kan termasuk dalam hadis dhaif juga. Jadi kita tinggal mengambil pendapat yang mana nih? Pendapat yang tidak bisa diamalkan, atau pendapat yang bisa diamalkan, atau pendapat yang bisa diamalkan tetapi melalui beberapa syarat gitu. Tapi pada umumnya ya, biasanya Ibu pada umumnya kebiasaannya biasanya itu kita itu mengambil pendapat yang ketiga. Umumnya untuk pengamalan hadis dhaif itu biasanya mengambil kepada pendapat yang ketiga, bisa diamalkan dengan beberapa syarat ini. Bisa dipahami Bu? Sama-sama Ibu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fitri ya tentang salah satu hadis pernikahan dan hadis tersebut kedudukannya hadis apa? Contohnya tentang hadis pernikahan itu yang berbunyi an-nikahu sunnati kama rohiba an sunnati walaisa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan umatku. Itu tentang pernikahan ya Ibu termasuk. Nah, untuk kedudukan hadisnya ini sahihkah, hasan ke dhaifkah atau maudhu? Di sini hadis an-nikahu sunnati ini yaitu periwayatannya dari Ibnu Majah. Jadi mohon maaf Ibu, bukannya kami tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu, karena di sini saya dan teman-teman saya ini kan saya baru mempelajari materi untuk mengetahuinya saja, belum praktek meneliti hadisnya, termasuk hadis apanya. Jadi untuk kedudukan hadis tersebut saya belum bisa memberikan pertanyaan jawabannya, karena dikarenakan takutnya salah atau belum jelas
pemberian sedikit dari kami yang mungkin tidak besar ya Bu, hanya sebagian untuk yang dan mungkin ibu-ibu semuanya yang hanya dapat sebagai berkahnya dalam pembelajaran kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ini. Langsung saja saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali dengan amal soleh, di antaranya bekal dari orang tua. Kalau orang tua masih mampu untuk membekali, teruskan untuk belajar, ya, maka itlaqul ilman walau bisin, ya, kejarlah pengetahuan walaupun sampai ke negeri Cina sekalipun. Kalau di sana akan bermanfaat di tempat kita tinggal nanti, ya. Mudah-mudahan lagi ucapan terima kasih dari Bapak DKM khususnya dan juga dari para jemaah sekalian kepada para siswi. Mudah-mudahan jangan berhenti sampai di sini, terus belajar, terus mencari pengetahuan dimanapun, dan karena di fakultas tersebut khusus tidak seperti ini, yang seminggu sekali mungkin bisa itu juga sudah alhamdulillah. Mereka setiap hari berangkat ke mana? Ke kampus. Ibu setiap minggu cuma sekali lebih bertemu itu. Tapi nanti manfaatnya ketika mereka sudah berkeluarga akan menemukan kehebatan ilmu pengetahuan yang mereka cari sekarang. Nanti akan terbuktinya setelah dewasa, setelah berumah tangga. Yang penting terus semangat, terus belajar, yang penting itu saja. Ya, tadi pesan dari Bapak Rekadek kepada para mahasiswi, ucapan terima kasih. Mungkin cukup.